Gimana nih kabarnya? Pasti kalian sudah kangen ya? Kuliah langsung di kampus, nongkrong di kantin kampus, dan anak kelautan pasti kangen praktikum langsung di lab terpadu. Karena pandemi COVID-19 ini, kita menjadi praktikum mandiri di rumah. Tetap semangat ya, dan berdoa agar pandemi ini segera selesai. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabil Firidana Zifan dengan nomor induk mahasiswa 81. Saya dari Ilmu Kelautan kelas C, Fakultas Pertanian, Universitas Sriwijaya Madura. Nah, di video ini saya akan melaksanakan kegiatan praktikum Oceanografi Kimia. Di praktikum ini, saya akan membahas dua materi, yaitu sifat fisika dan sifat kimia air. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu, dosen pengampu mata kuliah Oceanografi Kimia atas bimbingannya selama 1 semester ini, dan saya ucapkan terima kasih juga kepada kakak-kakak asisten praktikum Oceanografi Kimia Laut sehingga kami dapat melaksanakan kegiatan praktikum mandiri di tengah pandemi ini. Nah, di mata kuliah Oceanografi Kimia ini kita mempelajari segala aspek tentang kimia dari laut, meliputi segala unsur pendukung pada perairan seperti bahan organik dan bahan organik serta parameter-parameter kelautan lainnya seperti suhu, pH, salinitas, densitas, sisa oksigen, dan lain-lain. Dalam karakteristik fisika air terdapat beberapa parameter yang mempengaruhi. Contohnya yaitu suhu dan massa jenis yang nantinya akan kita bahas di video ini. Suhu atau temperatur itu merupakan derajat panas dinginnya suatu benda yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, dalam perairan laut ini, suhu dipengaruhi oleh radiasi matahari, interaksi antara udara dan air, bentuk relief muka bumi, lamanya penyinaran matahari, sudut datang penyinaran matahari, dan lain-lain. Sedangkan massa jenis ialah kerapatan massa setiap satuan volume benda, di mana semakin besar massa jenis benda, maka semakin besar pula massa setiap volumenya. Nah, pada karakteristik kimia air laut ini dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu yang pertama ada suhu, salinitas, dan densitas. Suhu dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Sedangkan salinitas juga dipengaruhi oleh banyak faktor. Antara lain, distribusi salinitas itu dipengaruhi oleh kadar garam, kedalaman, arus pasang surut, aliran permukaan, evaporasi, serta runoff. Dan densitas ini merupakan salah satu parameter terpenting dalam hidrokimia laut. Dan hubungan ketiganya antara suhu, salinitas, dan densitas ialah ketiganya akan meningkat apabila salinitas meningkat. Dan tidak selamanya densitas itu meningkat apabila suhunya turun. Hal itu disebabkan karena adanya sifat anomali air. Oke, tanpa basa-basi lebih lama lagi, langsung saja simak video praktikum materi pertama dengan sifat fisika air laut. Langsung saja kita masuk ke video praktikum materi yang pertama tentang sifat fisika air. Nah, dalam materi yang pertama ini mempunyai 2 tujuan instruksional, yaitu yang pertama mengetahui definisi suhu dan massa jenis air, dan yang kedua mengetahui karakteristik dan hubungan antara suhu dengan massa jenis air. Nah, adapun alat dan bahannya, alatnya yaitu ada 4 botol plastik, kemudian ada 2 buah piring plastik, kemudian ada kardus penyikat, dan bahannya ada air dingin, ada air panas atau air hangat, dan ada 2 pewarna makanan yang berbeda. Yang ini berwarna merah dan yang ini berwarna kuning. Oke, langsung saja kita mulai praktikumnya. Kemudian
Kemudian langkah selanjutnya yaitu menyiapkan satu botol berisi air dingin dan satu botol berisi air panas. Kemudian teteskan botol yang berisi air panas dengan pewarna berwarna kuning. Kemudian teteskan botol yang berisi air dingin dengan pewarna berwarna merah. Kemudian bolak-balik botol sehingga warna tercampur merata. Kemudian susun botol yang berair panas di bawah dan yang berair dingin ada di atasnya. Tambah dengan kertas kardus penyekat. Kira-kira seperti ini. Kemudian kita lakukan percobaan kedua untuk mengetahui perbedaannya. Oke, pada percobaan kedua sama seperti percobaan pertama. Air panas kita tetesi dengan pewarna makanan berwarna kuning. Kemudian air dingin kita tetesi dengan pewarna makanan berwarna merah. Pada percobaan kedua ini kebalikan pada percobaan yang pertama. Pada percobaan kedua ini air dingin yang berada di bawah dan botol yang berisi air panas yang berada di atas. Sebelumnya kita campur dulu agar warnanya merata. Kita beri kertas kardus penyekat. Percobaan pada materi 1 selesai. Dan ini hasilnya. Nah, pada percobaan yang pertama dengan air panas berwarna kuning berada di bawah dan botol air dingin berwarna merah berada di atas. Setelah kedua botol tersebut disatukan, kedua warnanya itu tercampur. Kenapa hal itu bisa terjadi? Hal itu terjadi karena air memiliki massa jenis. Massa jenis air panas itu lebih kecil jika dibanding massa jenis air dingin. Karena massa jenis air panas itu lebih kecil, berarti itu lebih ringan, dan yang lebih ringan itu berada di atas. Oleh karena itu, botol yang berisi air panas berwarna kuning itu naik ke atas dan bercampur dengan botol yang berisi air dingin berwarna merah, sehingga kedua warna tersebut bersatu. Nah, pada percobaan kedua antara warna kuning dan warna merah itu tidak bersatu. Pada percobaan kedua ini,
air dingin yang berwarna merah ini berada di bawah, sedangkan air panas yang berwarna kuning ini ada di atas. Dan kedua botol tersebut tetap disatukan, dan antara keduanya warnanya tidak tercampur. Kok bisa begitu? Padahal kan sama-sama disatukan. Nah, hal itu terjadi juga karena perbedaan massa jenis. Air panas itu memiliki massa jenis yang lebih kecil jika dibanding massa jenis air dingin. Nah kan di percobaan kedua, air panas itu udah ada di atas. Jadi massa jenis yang ringan atau yang kecil itu berada di atas, dan di bawah itu yang memiliki massa jenis yang lebih besar. Karena pada botol panas itu udah di atas, maka air panas itu mempertahankan posisinya tetap di atas karena massa jenisnya emang ringan. Jadi antara warna keduanya tidak bersatu. Nah, pasti timbul pertanyaannya, apakah kedua warna tersebut akan selamanya tidak dapat tercampur? Jawabannya tidak. Karena kedua botol tersebut lama-kelamaan akan memiliki suhu yang sama. Botol yang berisi air panas lama-kelamaan suhunya akan turun. Sedangkan botol yang berisi air dingin lama-kelamaan suhunya akan meningkat karena sedikit-sedikit tercampur oleh air panas. Sehingga lama-kelamaan kedua warna antara warna kuning dan warna merah tersebut dapat bersatu. Seperti itu. Nah, untuk menjawab dua tujuan instruksional pada praktikum oceanografi kimia tentang sifat fisika air laut ini, yang pertama yaitu suhu merupakan derajat panas dinginnya suatu benda. Nah, pada perairan ini suhu dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu radiasi matahari, sudut datar sinar matahari, relief muka bumi, dan interaksi antara air dan udara. Sedangkan massa jenis merupakan kerapatan massa setiap satuan volume benda, di mana semakin besar massa jenis maka semakin besar pula massa setiap volumenya. Dan yang kedua, hubungan antara suhu dan massa jenis yaitu berbanding terbalik. Semakin besar suhunya, maka massa jenisnya semakin kecil atau semakin menurun. Oke, langsung saja simak materi kedua tentang sifat kimia air laut. Nah, gimana? Sekarang sudah paham kan bagaimana sifat fisika air? Oke, setelah kita mempelajari sifat fisika air, sekarang kita memulai praktikum yang kedua dengan materi sifat kimia air. Nah, sifat kimia air ini memiliki dua tujuan instruksional juga. Tujuan yang pertama yaitu mengetahui definisi suhu, salinitas, dan densitas. Yang kedua, mengetahui hubungan antara suhu, salinitas, dan densitas. Oke, langsung saja. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu alat yang diperlukan di sini ada 4 buah gelas plastik. Kemudian ada 2 buah sendok pengaduk. Kemudian ada 2 buah ember plastik. Dan ada jarum piness. Bahan yang dibutuhkan dalam praktikum ini yaitu ada air dingin, kemudian ada air panas, di sini juga ada air biasa, kemudian ada pewarna makanan dengan 2 warna yang berbeda. Di sini ada warna merah dan di sini ada warna kuning. Kemudian ada komponen yang gak kalah penting yaitu ada garam. Oke, langkah yang pertama yaitu tuangkan air panas ke dalam salah satu gelas. Kemudian tambah garam sebanyak 2 sendok makan. Dan aduk hingga garam tercampur rata. Kemudian tambahkan pewarna makanan berwarna kuning ke dalam gelas berisi air panas dengan garam. Tuang air dingin ke dalam salah satu gelas.
dan tambahkan pewarna makanan berwarna merah. Kemudian tuang air biasa ke dalam baskom plastik setinggi 5 cm. Kemudian tusuk gelas yang berisi air panas dan garam menggunakan jarum piness. Kemudian tusuk gelas yang berisi air dingin dengan menggunakan jarum piness. Masukkan kedua gelas ke dalam baskom plastik yang sudah diberi air. Kemudian ambil jarum piness dari kedua gelas tersebut. Kemudian amati perubahan warnanya. Selanjutnya, tuang air panas ke dalam salah satu gelas dan tambahkan pewarna makanan berwarna kuning. Kemudian tuang salah satu gelas yang lain dengan air dingin. Lalu tambahkan pewarna makanan berwarna merah ke dalam gelas yang berisi air dingin. Kemudian tambahkan kurang lebih 2 sendok makan garam ke dalam air dingin yang sudah diberi pewarna makanan berwarna merah. Kemudian tusuk kedua gelas dengan menggunakan jarum piness. Kemudian tambahkan air biasa ke dalam baskom bening setinggi kurang lebih 5 cm. Lalu masukkan kedua gelas ke dalam baskom yang sudah diberi air. Ambil kedua jarum piness pada kedua gelas tersebut. Kemudian amati hasilnya. Ini yang pertama dan ini yang kedua. Nah, pada percobaan yang pertama antara warna merah dan warna kuning itu hampir tercampur rata. Warna kuning yang berisi garam dengan air panas itu sedikit lebih lambat keluarnya jika dibanding dengan air dingin yang berwarna merah yang tidak mengandung garam. Pada percobaan yang kedua, pergerakan air berwarna merah dengan tambahan garam itu sedikit lebih lambat jika dibanding dengan pergerakan air panas yang berwarna kuning tanpa garam. Pada kondisi air dingin yang diberi tambahan garam yang berwarna merah itu lebih lambat untuk keluar. Hal itu disebabkan karena suhunya menurun, salinitasnya meningkat, sehingga otomatis densitasnya itu ikut meningkat. Hal itu yang menyebabkan air tersebut sulit keluar karena semakin densitasnya meningkat maka kerapatannya semakin rapat, maka airnya itu susah untuk keluar. Nah, untuk menjawab dua tujuan instruksional pada praktikum sifat kimia air laut ini, yang pertama yaitu mengetahui definisi antara suhu, salinitas, dan densitas. Suhu merupakan derajat panas dinginnya suatu benda. Salinitas merupakan kadar garam terlarut dalam 1 kg air laut. Dan densitas merupakan massa air laut per satu satuan volume. Nah, hubungan antara suhu, salinitas, dan densitas yaitu densitas akan meningkat seiring bertambahnya salinitas dan turunnya suhu. Namun hal itu bisa saja tidak terjadi karena air memiliki sifat anomali air.
Oke, seperti ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.